Ditayangkan di Netflix tanpa sensor dan langsung menduduki peringkat 1 sebagai TV show yang paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Dan Mens Rea ini jadi special show stand up komedi Indonesia pertama yang tayang di Netflix. Gokil. Jadi acara ini dilaksanakan pas Indonesia lagi gelap-gelapnya coy, pada tanggal 30 Agustus 2025 kemarin, yang dihadiri oleh 10.000 penonton di Indonesia Arena. Waktu itu lagi panas-panasnya, banyak banget yang demo di Jakarta bertepatan dengan acara Pandji Pragiwaksono ini. Dan sebagian besar membawakan materi tajam dan berani yang meliputi tentang kritik politik serta budaya hukum. Gue yang cuma nonton di Netflix aja sepanjang durasi dibuat ketawa terus sampai bengek. Emang ini kacau dan koplak banget coy. Kritiknya ini emang tajam banget. Dan nama-nama besar semuanya disebutkan dengan jelas tanpa sensor. Gue ngebayangin aja orang yang nonton langsung ketika berita lagi panas-panasnya seperti Ahmad Saroni itu diomongin abis-abisan di show ini. Apa kagak pecah coy. 2 jam 24 menit yang gila banget si Pandji ini. Dan materi ekstrim ini bisa kalian lihat sendiri di Netflix tanpa sensor. Loh, nggak bahaya ta? Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Dia orang ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya. Pandji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia mengatakan bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Pandji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dijadikan bahan roasting, bahan olok-olokan, dan bahan ketawaan oleh Pandji Pragiwaksono. Bukan hanya Raffi Ahmad, ini Presiden dan Wakil Presiden loh. Pandji mengklaim bahwa ini hanya stand up komedi, ini hanya hiburan. Ji, kita tahu stand up komedi itu hiburan yang bertema komedi. Tapi apa yang lu lakuin di atas panggung itu bukan lagi ngelucu, tapi lu lagi mencaci maki dan mempermalukan orang lain. Terlebih ini bukan bicara tentang hiburan lagi ataupun komedi, tapi lu sudah merendahkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia, yang dimana presiden dan wakil presiden adalah simbol dari negara ini. Bahkan fisik pun lu tertawain, lu jadikan bahan olok-olok, dan lu, aduh, gue sampai mikir di mana otak lu Ji. Sesusah itu kan Ji lu cari makan sampai lu harus fitnah sana sini, senggol sana sini. Kasihan juga lihat lu sampai seperti ini. Itu kan acaranya rame. Iya jelas rame. Itu yang datang kan kelompok lu sendiri. Anak-anak abah. Ji, gua tahu lu mantan sales ya, rumah DP 0% yang sampai detik ini nggak tahu di mana lokasinya dan nggak ada yang pernah beli. Lu nipu warga DKI ya kan waktu itu. Ji, gua kasih tahu ya satu hal. Junjungan lu Anies Baswedan nggak pernah akan bisa jadi presiden di Indonesia. Karena apa? Karena track recordnya dia menjadi gubernur DKI dengan cara menjual agama, menjual ayat hingga mayat. Dan itu tidak akan pernah terhapus di dalam sejarah Indonesia. Itu aja. Ji, dah gua doain lu bisa dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih baik. Nggak harus senggol sana sini, nggak harus fitnah sana sini, supaya lu bisa makan ya. Doa gua terbaik buat lu Ji.
Saya mewakili jutaan remaja pecinta Bahlil di seluruh dunia melayangkan somasi terbuka kepada Panji Pragiwaksono atas tindakannya yang kami nilai telah merendahkan derajat, martabat, dan harga diri ketua kami, Bahlil Lahadalia, sang lentera Indonesia, si penjaga energi dunia. Tuh, 11 kota, nama pertama selalu Bahlil. Selalu Bahlil. Kenapa sih? Emang gak boleh orang gak pernah cuci muka jadi menteri? Walaupun yang Anda bilang ada benarnya, tapi janganlah. Kalau mau mengkritik, pakai data. Kalau mau debat, pakai otak. Bukan menyerang pribadi, apalagi membangun kebencian. Saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Bukan lagi kritik berbasis data, tapi narasi liar yang sengaja kalian pelintir demi viral. Ini bukan tentang anti kritik, bukan tentang melindungi Bahlil yang karirnya sedang dibuat mati, tapi tentang kalian yang perlahan mulai kehilangan empati. Dan bagi kalian yang masih mau menghina Bahlil, silakan, nggak apa-apa, silakan lanjut. Tapi jangan kaget kalau yang berikutnya datang bukan peringatan, melainkan surat penangkapan. Anjay. Menurut keyakinan saya, Menurut keyakinan saya. wah dampak mensreanya Panji Pragiwaksono ini luar biasa, nasional banget dampaknya. Saya coba melihatnya dari sisi seorang dosen ya. Jadi ini dampaknya positif banget, bagus banget untuk membuka pintu-pintu hak asasi manusia yang udah terkunci lama. Jadi kan kita warga negara itu ya bebas berpendapat, ya kan, bebas mengutarakan isi hati kita. Jadi saya setuju banget dengan menggemanya istilah menurut keyakinan saya ini. Silakan mahasiswa, ayo suarakan pendapatmu. Bebas di dalam filsafat ilmu, silakan ngomong bebas ya. Kan sesuai apa yang kita rasakan, sesuai apa yang kita alami, sesuai apa yang kita pelajari. Jangan ditahan-tahan, namanya juga demokrasi. Tapi kalau kalian berani menggunakan istilah menurut keyakinan saya ini, ada tanggung jawab di baliknya. Artinya kalau kalian bisa menggunakan ungkapan itu, orang lain juga bisa dong menggunakan ungkapan itu. Jadi intinya di sini tanggung jawabnya adalah saling menghargai. Dan ingat, kalau berdebat, kalau berbeda pendapat, jangan saling serang atribut pribadi. Itulah kritik yang sehat dan cerdas. Kalau kita mengacu pada filsafat ilmu, ada namanya context of discovery, ada namanya context of justifikasi. Context of discovery itu menyatakan bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu kita bebas mau ngomong apa aja sesuai pendapat kita. Silakan, sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan apa yang kita alami, bebas. Tapi kalau kita mengacu pada konteks of justifikasi, nah disitulah kita nggak bisa bicara sembarangan. Kalau mengkritik, misalnya kita contohkan ya, kalau mengkritik harus ada dasar, harus ada data. Atau lebih umumnya lagi, konteks of discovery-nya yang kalian bebas ngomong itu, ya lebih bagus lagi kalau bisa disertai bukti-bukti dan data-data yang akurat. Semoga bermanfaat. Saya di sini mau ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan. Langsung. Nggak usah lembut-lembut, langsung. Saya kasih tahu konteksnya. Kenapa saya pengen ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sebenarnya, ini adalah pesan untuk semua capres. Entah karena masih di ruangan ini, masih di gedung ini, atau nonton lewat streaming. Saya mau nitip siapapun yang jadi presiden, nanti pas nyusun kabinet, tolong dipertimbangkan komposisi menteri-menteri. Supaya nggak seperti sekarang. Saat ini ada satu yang ibaratnya istilah game ini agak-agak OP nih, overpower. Ya, overpower. Satu agak berlebihan, yang satu biasa-biasa aja. Ini ibarat kesebelasan, ada kesebelasan. Satu Lionel Messi, sisanya Atep. Nah, Atep 1, Atep 2, Atep semuanya. Bagus, Atep bagus, tapi Lionel Messi kejauhan. Keresahan ini kita semua ngerti kenapa, karena setiap kali ada penunjukan, pasti Pak Luhut lagi. Pak Luhut ngurus PPKN Jawa Bali, ngurus sumber daya air, ngurus minyak, ngurus 15 danau. Kemarin ditunjuk Pak Jokowi untuk ngurus polusi Jabodetabek. Perhatiin baik-baik, beliau ngurus penyakit, minyak, air, udara. Hah? Sampai beliau ngurusin geledek, Dewa Zeus nangis. Nggak ada kerjaan, makanya sekarang Zeus ngurus judi. Dan setiap kali kita ngomongin keresahan, kenapa Pak Luhut lagi, selalu ada suara-suara yang bilang, loh nggak apa-apa dong, kan beliau kerjanya bagus, kan beliau bisa diandalkan, kan kalau beliau yang ngurus beres. Saya terbang dari Jakarta masih polusi. Ada satu hari, 4 atau 5 hari yang lalu, Jakarta langitnya biru. Sempat tuh satu hari itu. Terus akun-akun dengan angka keriting di belakang langsung bilang, terima kasih Opung, terima kasih Pak Luhut terbaik, Pak Luhut beres.
besoknya sampai sekarang polusi hilang tuh akun-akun. Ternyata sebuah layanan bernama pokoknya jangan sebut merek, tapi sebuah layanan udara bilang bahwa ketika langit biru faktor penentunya adalah angin. Biru gara-gara angin, bukan karena Pak Luhut. Setelah Mens Rea-nya diupload di Netflix, banyak kontroversi pro dan kontra. Ini juga membuktikan bahwa komedi itu tidak untuk semua orang, semua kalangan, ya. Komedi itu ada tempatnya. Di sini saya sebagai penikmat komedi, dan saat menonton itu ya saya tertawa. Tapi setelah selesai menonton itu ya sudah, tidak ada pengaruh apa-apa ke saya. Mungkin pendapat orang beda-beda ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra juga banyak. Saya lihat di thread tuh sangat banyak yang kontra dengan stand up-nya Panji. Tapi ya kembali lagi ke selera humor masing-masing. Itulah kenapa orang yang tidak suka Panji maka tidak akan menonton stand up-nya Panji, tidak akan membeli tiket. Sama halnya kalau kalian tidak suka Panji ya nggak usah nonton videonya, karena isinya pasti satir, isinya pasti tentang politik dan lain sebagainya. Ya begitulah stand up-nya. Semuanya kembali ke pilihan masing-masing. Kalau gua sendiri sih ada bagian-bagian yang gua ketawa, ada bagian-bagian yang saya gak ketawa juga. Ya tergantung sih, tergantung. Bahkan ada part di mana seluruh penonton yang hadir ketawa, tapi saya tidak ketawa. Ini Panji Pragiwaksono ini lagi viral banget ini sejak tayang di Netflix, Mens Rea. Ini saya ambil cuplikannya sedikit, ditonton dulu ya. Dibahas di persidangan, dia jadi saksi. Dan mungkin dulu pernah deket ya kayaknya sama si perempuan ini, karena di handphonenya perempuan ini namanya Irjen My General, anjay. Ani-anino simpanan yes. Catat. Menurut si perempuan ini, Irjen Teddy Minahasa dipanggil ke Taiwan oleh bandar bisnis narkoba di Taiwan. Dipanggil ke Taiwan. Dia ngomong, Irjen Teddy Minahasa, ini semua narkotika mau saya jual di Indonesia, boleh nggak? Menurut keyakinan si mbak ini, Irjen Teddy Minahasa jawab, setengah dari narkoba ini boleh lu jual, tapi gue minta persenan dari situ. Setengah dari narkotika ini bakal gue sita karena gue pengen dapat jabatan dari situ. Nah, sangat vokal dia ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang menghendaki masa depan bangsa yang lebih baik, silakan nonton dia di Netflix, atau paling tidak follow dan subscribe channel dia di YouTube atas nama yang sama juga, Panji Pragiwaksono. Tapi bagi orang-orang yang menghendaki agar oligarki di Indonesia tetap bertahan, jangan nonton, bisa stroke kalian.